Tuhan, dan menjadikan kami suluh bagi setiap kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya Ibu-ibu ya. Cita-cita karena terpancar dari ekspresi wajahnya. Cita-cita semuanya. Walaupun mungkin banyak masalah, ya ada sakit penyakit melanda, silih berganti, tapi kita semua yang ada di sini Tuhan sudah pilih, ya Tuhan sayang sama kita semuanya. Oleh karena itu nggak ada lagi yang kita apa ya istilahnya banggakan atau apa gitu kan. Ya ini semua karena anugerah Tuhan. Dia begitu baik buat kita semua. Ya Ibu ya. Seperti tadi kesaksiannya juga dikatakan, ada satu kata kalimat Bu Cindy mengatakan ketika Eka anaknya dari Bali mau ke Depok ya, mau ke Depok. Nah, ya, mamanya cuma bisa berkata, ya udah, kamu berdoa saja. Ya, jadi mungkin sebagai orang tua kita nggak bisa selalu yang muluk-muluk menjanjikan kepada anak kita gitu kan, warisan lah mungkin ya, atau apalah gitu yang berbau materi gitu ya. Tetapi sebagai seorang orang tua yang memang takut akan Tuhan, yang memang mempunyai iman yang kuat, pasti dia mungkin akan berkata berdoa aja gitu kan, gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Nah, luar biasa ya ibu-ibu yang terkasih. Memang kita hanya mengandalkan Tuhan seperti tadi kesaksian-kesaksian yang sudah diutarakan. Ya cuma itulah yang kita bisa lakukan ya. Mengandalkan Tuhan karena firman-Nya pun juga ada. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Itu aja kunci. Tertutuplah orang yang mengandalkan manusia. Kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh daripada. Saya selalu ingat sih firman Tuhan ini yang terdapat di Yeremia ya. Memang benar sih, mau bagaimanapun sekuat tenaga kita, sehebat-hebatnya kekayaan kita, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya itu ya akan gimana ya? Mungkin akan binasa sendiri, akan terkutuk. Tapi ketika kita berserah Tuhan, aku nggak tahu mengandalkan Tuhan sepenuhnya ya. Entah itu jalan diberkati Tuhan, bukan hanya materi aja. Mungkin banyak hal lah yang Tuhan bisa buat. Apa yang kita nggak pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih, saya di sini mau sharing kita satu sama lain ya mengenai hal berdoa juga. Nah, kita mau buka di dalam ayatnya Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 16 ya. 16b. Yakobus 5 ayat 16 yang setelah supaya kamu sembuh itu kan titik ya ibu-ibu. Kita baca dari situ aja. Ini ayatnya ini udah sering lah ya kita dengar ya ibu-ibu. Sering. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Doa orang yang benar. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar. Nah, ketika udah dapat Yakobus 5 ayat 16b. Ini kan doanya Nabi Elia ya pada waktu itu ya. Karena di ayat 17-nya dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya apa? Hujan jangan turun. Nah, sebelum lanjut ke ayatnya itu saya ini aja apa ya? Tertarik untuk membahas mengenai doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Nah, ketika saya baca berulang-ulang ayat firman Tuhan ini, ibu-ibu yang terkasih, saya bertanya sama diri saya sendiri tentunya kan, ya. Ketika kita membaca firman, tentunya aplikasinya buat diri kita dulu kan, ya. Flashback
misalnya kita meditasi lah di hadapan Tuhan gitu, waduh ini ayat gimana buat saya gitu kan. Ketika saya membaca ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, pertanyaan ini ada 2 pertanyaan yang muncul dari firman Tuhan ini. Kira-kira apa Ibu pertanyaannya? Nah, kalau saya, apakah saya tuh orang benar gak sih? Tuhan, aku ini udah benar apa belum? Nah, lawannya benar kan salah ya ibu-ibu ya. Kalau kamu nggak benar ya kamu salah anakku gitu kan. Iya. Jadi kalau orang benar, banyak lah kalau ibu-ibu searching orang benar tuh, ciri-ciri orang benar seperti apa. Ya orangnya tidak melakukan kesalahan gitu kan. Ya orang benar ya orang yang takut akan Tuhan tentunya kan. Kalau dia udah takut sama Tuhan ya dia nggak bakalan ngelakuin yang macam-macam gitu. Dia bertindak benar ya kan, tentunya dia pasti berpikir benar gitu kan ya, dia melakukan hal-hal yang benar gitu, yang semuanya benar gitu. Tapi justru yang sering kita dapati mungkin kita seringkali melakukan hal yang tidak benar ya ibu-ibu ya, hal yang tidak berkenan sama Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau dibilang di sini kuncinya cuma 2 kalau saya lihat. Kalau kita memang ingin doa itu dijawab Tuhan, kamu jadi orang benar dulu. Dan kamu yakin sama doa kamu itu aja intinya. Nah, hanya ya itu, kan itu udah benar belum gitu di mata Tuhan tentunya ya. Mungkin manusia bisa melihat bersandiwara kita di depan manusia, tetapi di hadapan Tuhan kan nggak bisa gitu kan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tuh tahu apa yang kita lakukan. Oh anakku ini lagi nggak bener nih buat lagi hal-hal yang nggak benar, melakukan hal-hal yang nggak benar gitu di mataku gitu kan. Nah balik lagi ya udah, ya otomatis kita datang sama Tuhan ya, kita minta ampun ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Memang apa ya, menjadi orang benar itu ya tentunya takutlah akan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya itulah yang kita lakukan keseharian kita kan. Selain kita menjadi ibu rumah tangga, ibaratnya ibu rumah tangga toh ada jobsnya gitu kan, setiap hari ngapain, pagi ya kan, kalau capek ya siang-siang dikit lah Tuhan gitu kan. Terusnya ada gitu yang ngurus anak ya, lagi musimnya ngambil rapot gitu kan, apalagi tuh masak, ngepel, nyuci, itu kan secara otomatis ya naluri perempuan itu udah kita lakukan lah gitu ya sehari-hari. Yang udah punya cucu kayak Busol yang ngurus cucu, iya gak? Itu kan kayak udah apa ya, kayak udah otomatis gitu kan, alami gitu kan. Nah sekarang kalau kita anak-anak Tuhan, katanya anak-anak Tuhan ya, kita ngerjain apa di rumah selain yang tadi yang saya sebutkan ya, doa ya gak sih, ya baca firman gitu kan, ya bertindak benar, berpikir benar gitu. Makanya kemarin waktu Sabtu lalu saya bilang sama anak-anak teen gitu ya, kan sepantaran ya mereka ya pelajar mahasiswa, sekarang nih gadget ini bahaya banget saya bilang gitu. Kalian scroll di IG aja, ibu-ibu ada yang punya Instagram nggak? Yang punya IG siapa? Iya, saya juga nggak aktif di IG, seringnya di Facebook gitu kan. Tapi juga nggak sering juga di Facebook kalau lagi kepengen aja. Nah kalau di IG, kalau ibu-ibu searching gitu kan, itu kadang kita nggak ngundang, nggak invite, tapi yang keluar kan ada gak gambar-gambar yang nggak jelas, gambar-gambar pornografi. Pernah saya lihat cewek sama cewek ciuman. Nggak, itu rekayasa, nggak tahu apa bener apa gimana, nggak tahu karena nggak usah cari tahu gitu ya. Pernah nggak ya, ngeri banget gitu. Saya bilang sama anak-anak, kalian pernah nggak lihat-lihat kayak gitu yang pernah. Terusnya kalian gimana gitu responnya? Jangan dilihat nih, hapusin ini udah dihapus muncul lagi. Oh, emang ini makanya ngeri kan, apalagi kalau seharian kita megang ini terusnya udah gitu yang kita buka itu aja gitu kan.
aduh kita harus sadar diri sih, cepet-cepet harus sadar diri gitu kan. Takutnya ya kita digiring terus kan, dibawa gitu loh. Jadinya pikirannya bertindaknya nggak bener, ya nggak, berkatanya nggak bener, saya bilang sama ya. Jadi emang sih gadget ini bagus, saya bilang gitu kan, untuk hal-hal yang kita nggak tahu. Google itu kan udah mendunia, saya bilang gitu kan, mau nyari apa aja ada, tapi tergantung kita pakainya gimana, dan gitu sama anak-anak gitu kan. Ya akhirnya ya kalau bisa sih jangan terlalu apa ya masuk gitu ya, karena memang udah nggak bagus dan keluarnya. Kembali lagi ke tadi di Yakobus 5 ayat 16, ibu-ibu, nah pertanyaan tadi, apakah doa orang benar apa pasti hafal dong, kan cuma pendek 1, 2, 3. Nah kalau ibu-ibu bertanya sama diri ibu-ibu sendiri, kan aku udah bener belum sih, udah bener belum ibu-ibu, udah lah ya, berapa persen ya, mungkin masih 98%, 2%-nya mungkin masih oleng-oleng seperti tadi, oleng ke sini oleng ke sana. Tapi saya rasa ini udah nggak ada yang oleng. Udah terus, udah imbang ya ibu-ibu. Jadi ya itu flashback buat kita. Nah, kalau kita menjadi orang benar, bila kita berdoa dan yakin, itu sangat besar kuasanya ibu-ibu. Nah di sini kalau saya lihat juga, anggaplah kita semua udah benar ya ibu-ibu ya, orang benar yang dimaksud di dalam Yakobus 5. Nah ketika kita berdoa sama kita, Yesus ya, bukan hanya dengan doa yang bertele-tele. Di sini nggak dibilang jika kamu orang benar dan doamu panjang atau doamu gimana, enggak. Di sini Tuhan cuma bilang doamu yakin, yakin aja, tidak bimbang dan percaya. Misalnya kan gitu kan definisinya kan, kalau yakin, percaya, dan tidak bimbang. Bukan doamu yang panjang, sangat besar kuasanya. Bukan doamu yang bertele-tele, yang sangat besar kuasanya. Tetapi doa dengan penuh keyakinan. Doanya seperti apa ibu-ibu? Nah mungkin ibu-ibu ya udah sering lah ya, secara nggak sadar tuh sudah praktek sendiri, praktek iman ini mengenai ini. Ketika ibu-ibu berdoa, kok Tuhan baik banget menjawab doa saya gitu kan. Oh Tuhan mendengarkan doa saya. Ya mungkin memang ayat ini ya berlaku di antara kita semua, karena kita adalah orang yang benar. Kita yakin akan doa kita dan sangat besar. Nah, ibu-ibu, itu pertanyaan pertama. Ketika saya membaca ini, kan saya menjadi orang yang benar gitu. Ya, kalau memang hidup saya nggak benar, ini Tuhan, apapun lah yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya, kita ampuni. Nah, ya banyak penghalang doa. Mungkin salah satunya kita menjadi orang yang salah di mata Tuhan, ibu-ibu ya. Nah, pertanyaan kedua dari ayat ini apa? Kalau buat saya pribadi, nah, yang tadi, apakah kita yakin doa akan doa kita itu? Ya, karena kata Tuhan kan harus ya yakin didoakan. Kita udah jadi orang benar nih, tapi kita nggak yakin. Mungkin nggak berdampak juga doa itu buat kita, ibu-ibu. Jadi benar-benar dua hal ini memegang peranan penting. Ketika doa itu ada khasiatnya, ada kuasanya, kita harus jadi orang benar dan kita harus benar-benar yakin. Ya. Dikatakan dalam doa itu kan, doa orang yang benar apabila yakin didoakan akan besar kuasanya. Jadi kembali lagi tadi, bukan mengenai hal yang doa yang panjang atau doa yang kita catat, yang kita hafalkan gitu ya. Memang sih kalau itu pokok doa penting ya untuk kita, supaya nggak kemana-mana ya, untuk melenceng, doa syafaat gitu ya. Tapi maksudnya di sini bukan hanya doa yang panjang ngarung gitu atau gimana, tapi kita nggak yakin akan doa itu gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan di sini yaitu kita menjadi orang yang benar dan kita yakin akan doa itu. Ibu, contohnya seperti apa? Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara,
Ibu-ibu tahu gak ceritanya? Tuhan Yesus tuh kan berjalan-jalan kan sama murid-muridnya. Ya, dia mengutuk pohon ara. Saya yakin itu bukan sekedar kutukan, ya. Kalau Tuhan Yesus sudah ngomong itu menjadi doanya dia kan, kutukannya dia ya. Ya memang apa ya? Dia ngomong, dia memang kutuk gitu ya yang keluar dari mulutnya gitu kan ya. Benar-benar sadis, maksudnya mulut Tuhan Yesus itu berkuasa banget gitu ya, bahasanya berkuasa banget gitu kan. Nah, dia berkata kepada pohon ara cuma gini, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dia nggak panjang lebar ngomongnya sama pohon ara itu, ya. Dia nggak ngomong, Kak, nanti pohon ara ini begini-begini, gini nggak, dia nggak ngomong gitu. Dia cuma ngomong, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Akhirnya pohon ara itu aja jadinya kering. Coba deh kita buka di dalam Matius 21 ayat 19. Nah, yang sudah dapat bisa bacain. Dekat jalan ia melihat lalu pergi. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Hanya kepada pohon itu, kau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika dia keringlah pohon. Iya. Nah, jadi kita belajar dari Tuhan Yesus ya ibu-ibu ya. Jadi dia punya perkataan itu terhadap siapapun. Ini kan contohnya terhadap pohon ara itu. Dia cuma ngomong gitu doang dan benar kejadian. Jadi bukti bahwa ketika dia ngomong cuma sekelumit doanya itu karena dia yakin sama perkataannya itu, ya, jadilah kering pohon itu. Nah, ini perumpamaan memang yang Tuhan berikan kepada kita. Dia kasih perumpamaan pohon ara. Sebenarnya ini merupakan nasihat Tuhan Yesus tentang doa. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita baca di dalam Markus 11 ayat 20. Nah, Markus 11 ayat 20 sampai 26. Itu judulnya di situ apa? Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Ya. Dari Bu Ika dari Bu Marta, Bu Ika ayat 20. Markus 11. Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk sudah kering. Jawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tersampaklah ke dalam laut, atau tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu ada seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya. Nah, Ibu yang terkasih, dari yang kita baca tadi di dalam Markus 11 ayat 20 sampai ayat 26 ini, Tuhan memang memberikan kita nasihat ya tentang doa dan dilambangkan dengan pohon ara itu tadi. Jadi bukannya karena
pohon aranya sebenarnya. Cuma dia ingin menunjukkan betapa hebat ketika dia berbicara ya, sama pohon ara itu, dan terkutuklah pohon itu. Karena benar-benar luar biasa banget Tuhan Yesus. Nah, kita harus belajar sama Tuhan Yesus. Tentunya kita semua pasti bisa melakukan hal yang seperti itu karena kita adalah anak-anak Tuhan. Makanya firman-Nya dibilang tadi di dalam Yakobus itu dibilang apa? Bukan, yang Yakobus doa orang, oh benar. Bila ya, iya. Jadi kita tetap harus menjadi orang benar dan kita yakin akan doa kita sangat besar kuasanya seperti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini. Nah, dari ayat-ayat ini yang menjadi luar biasanya buat saya memang dan menjadi rema buat saya selama ini gitu di ayat 24-nya itu ibu-ibu. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Memang tugas kita bukan hanya minta aja, seperti ya kita sudah banyak dengar ya, apalagi sama Tuhan gitu kan, tuh malu lah minta terus gitu kan ya. Tapi berdasarkan konteks firman Tuhan ini ya nggak ada salahnya kita minta sama Tuhan ya ibu-ibu, karena ini luar biasa sekali ayatnya. Ketika kita praktekkan ini ya luar biasa kalau menurut saya. Karena itu di ayat 24-nya aku berkata kepadamu, mu-nya coba deh ibu-ibu ganti. Jadi nama ibu-ibu sendiri. Saya baca ayat ini saya ganti sama nama saya sendiri. Jadi karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Astrid langsung ini kan. Jadi tuh saya bangga banget gitu kan. Nah, apa saja yang Astrid minta dan doakan, apa aja lo yang Astrid minta. Astrid minta apa sih sekarang gitu kan? Ya kamu doain gitu. Percayalah bahwa Astrid telah menerimanya. Ini nggak gampang memang. Nah, tadi kembali lagi doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Harus punya keyakinan. Kembali lagi harus punya keyakinan. Makanya ditegaskan lagi di dalam Markus 24 ini ya apa saja yang Astrid minta dan doakan. Bagaimana mau minta dan doakan, kita harus percaya dulu bahwa Astrid itu telah menerimanya. Contohnya seperti apa ibu-ibu? Misalnya aja gitu kan, berdasarkan ayat ini. Saya mau minta mobil Tuhan. Misalnya gitu kan. Kan apa saja kan? Ya, terserah kita gitu. Terserah saya dong ya. Nah, ini ayat ini misalnya. Ya udah, saya minta mobil Tuhan. Dan ya udah doain. Tapi percaya Asun itu telah menerimanya. Percaya gak? Kadang kan belum yakin. belum yakin gitu kan. Jujur kita, mana Tuhan? Gak ada kok orang yang menghubungi saya. Gak ada kok orang yang saya doain mobil-mobil di Hermina juga gak. Kan banyak tuh ya kalau ke pasar, kalau ke belakang, ya ampun Tuhan ini jadi miliknya satu gitu kan, banyak banget. Gitu yang mana nih, berbagai merek, Suzuki lah apa gitu loh. Ya, kadang saya suka ingat ayat ini, kan Tuhan apa saja yang Asun minta dan doakan, percaya. Tapi kayaknya percayanya itu belum full gitu ya, mungkin kali ya. Nah, ini harus benar-benar namanya iman juga nggak langsung seketika. Iman itu seperti benih kan, benih yang tumbuh, bahkan bisa tumbuhnya di batu-batu yang semak belukar gitu kan, di batu yang berbatu-batu. Nah, ini seperti itu juga gitu kan. Nah, makanya percaya, iman, yakin, wah berat gitu kan. Tetapi ya kata Tuhan ya harus percaya bahwa kamu telah menerimanya. Nggak tahu di tahun 2025 mungkin ya. Gitu. Yakin aja, pokoknya udah terima gitu kan. Yakin. Ya, maka katakan lagi. Keren kan? Maka hal itu akan diberikan kepada Astrid. Tapi belum. jadi ya itu sebagai contoh ibu-ibu. Tapi ada hal juga yang memang telah terjadi pada waktu saya kecil ceritanya. Ya, saya kecil. Jadi ya memang ini kan kesaksian kan. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi gini, mengenai hal doa juga. Hal doa. Nah, pada waktu
pada waktu saya masih kecil lah gitu kan ya. Kalau ini gini nangis nih. Jadi gini, pada waktu kita kecil-kecil kan belum menikah, namanya kecil ya belum menikah gitu. Nah jadi pada waktu itu kan tinggalnya di Dewi Sartika ya enggak, terusnya kamar. Nah saya nggak tahu pengertian kamar sama rumah, nah gitu kan. Jadi saya pikir itu kamar itu rumah, nah gitu. Jadi selalu minta sama orang tua, kok kita nggak punya rumah gitu kan, kok nggak punya rumah. Jadi saya pikir itu kamar itu rumah, kok rumah begini, rumah ini tempat tidur, ini langsung meja belajar gitu kan. Nah ini kamar mandinya di luar sih, tapi kok begini gitu kan. Ya memang benar kata orang tua, kita nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi yang kayak saya katakan selalu, udah itu doang, ya ampun, minta rumah berdoa doang gitu kan, berdoa saja. Kan namanya masih kecil kan nggak ngerti kan, ngerti sih berdoa, tapi ya berdoanya memang jujur di hadapan Tuhan. Jadi ketika saya mau berangkat sekolah gitu, saya selalu berdoa. Yang saya doain itu awalnya bukan doa mau sekolah, kan biasanya Tuhan lindungi saya dalam perjalanan, amin gitu ya. Enggak, saya mau minta rumah gitu. Selalu diawali dengan Tuhan, aku mau punya rumah gitu. Kemudian langsung dilanjutkan, Tuhan saya mau sertai dalam perjalanan, amin gitu. Doanya singkat padat jelas, karena doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu belum tahu, belum ngerti ayat itu kan. Nah kemudian itu mau sekolah, mau makan juga gitu ibu-ibu. Orang doa makan, kenapa doa minta rumah gitu kan, melenceng jauh. Saya mau minta rumah, kadang sering dalam hati sih, langsung minta rumah gitu kan. Berkati makanan ini, amin gitu kan. Jadi kan gitu, tiap saya berdoa diawali dengan Tuhan saya mau. Mungkin karena polos kali ya, karena apa, dan ayat ini juga belum tahu ibu-ibu apa saja yang Asrin minta dan doakan, percayalah bahwa Asrin telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada Asrin. Belum tahu. Jadi karena apa yang mendasari saya berdoa itu? Karena ketika saya minta terus-terusan, itu ada kali 3-4 tahun kali ya ibu-ibu, karena waktu itu kan tinggalnya di Dewi Sartika. Setelah itu pindah ke Sawangan itu kerusuhan Mei kalau nggak salah 98. Jadi itu masa-masanya berdoa. Kemudian karena setiap minta itu rumah dong, berdoa saja, nggak ada yang lain yang dia bilang, nggak ada yang lain selama 3 tahun atau 4 tahun tuh ya, nggak ada yang lain, berdoa saja. Udah itu setiap, karena minta rumah itu setiap hari ibu-ibu. Bayangin aja, anak sekecil itu minta rumah, bukan minta handphone pada waktu itu kan. Iya gitu. Jadi itu yang saya ingat waktu itu. Jadi setiap pulang sekolah ngerengek, bukan minta pelajaran tapi minta rumah. Bener, oh minta rumah dong gitu kan, berdoa saja. Jadi nggak ada yang diomongin. Jadi dia nggak bilang, yaudah kamu hubungi dia marketing, buru-buru tau marketing kan ya, orang nggak ada omongan seperti itu. Cuma bilang berdoa saja. Jadi itulah yang termemori mungkin ya. Jadi ketika saya mau berdoa, saya doanya rumah. Kan aku minta rumah, udah. Ya memang pada waktu itu saya menyaksikan sendiri bahwa Tuhan kasih rumah. Benar ibu-ibu, Tuhan kasih rumah di Sawangan kan pernah juga ya. Gitu kan. Yang sekarang toh akhirnya endingnya ya sudah tahu juga gitu kan ya, kenapa dijual dan lain sebagainya. Nah pada waktu itu memang Tuhan jawab gitu ya. Ya mungkin saya nggak ngerti apakah itu beneran jawaban doa, tapi ya yakin dan percaya bahwa ketika kita minta dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan kasih gitu kan rumah itu. Nah pada waktu itu doa kan nggak membatasi ya, luas ya ibu-ibu ya. Ketika kita berdoa untuk orang sakit di Papua, orang itu minta kita doakan, ya kalau kita yakin ya sembuhlah orang itu gitu. Jadi nggak terbatas gitu kan, nggak terbatas kuasanya, saya yakin. Jadi ketika mungkin anak ini berdoa gitu kan, saya berdoa pada waktu itu,
ada orang yang memang connect mungkin dia di dalam roh itu ya. Jadi udah ini anak Tuhan mungkin ngelihat, oh ya terus si minta rumah ya, mungkin si Tuhan disuruh Tuhan, ada orang yang berdoa ini saya mau kasih rumah ke siapa gitu kan. Jadi mungkin connect gitu kan, reret di udara kan, karena kita doanya kenceng, dia juga kenceng sama Tuhan yang sama gitu kan. Tuhan aku mau kasih rumah siapa ya. Singkat cerita mungkin waktu itu kalau nggak saya dengar kesaksian itu memang ada 10 pendeta katanya didoain dan salah satunya si papa gitu kan. Ya udah, itulah yang terjadi. Dan bukan hanya itu aja, dikasih rumah, dikasih uang renovasi, dikasih mobil juga gitu kan. Mobil dikasih 2 apa ya, jadi tambah 3 gitu ya pada waktu itu ibu-ibu ya. Jadi kan kayak orang kaya banget ya. Jadi ya bukan materi tetapi itu bukti memang ya Tuhan tuh baik banget gitu. Baik, Tuhan tuh mendengar seruan doa kita gitu. Apabila kita yakin berdoa sama Tuhan gitu kan, minta sama Tuhan apa yang kita doakan gitu. Nah, rumah kita nggak tinggal di satu kamar lagi gitu kan, tinggal kamar sendiri punya istri, karena memang waktu itu kerinduan saya pengen punya kamar sendiri gitu kan. Akhirnya benar. Itu juga pada waktu ketika saya berdoa itu benar, mujizat Tuhan tuh memang nyata. Lagu itu tuh nggak bisa dipungkiri, itu siapa penciptanya nggak tahu. Karena pada waktu ketika ku berdoa, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Itu ada kata-kata berdoa. Jadi benar, itu doa orang benar bila yakin didoakan. Pada waktu si papa juga nih sakit, waktu itu dia ke Surabaya, mungkin mama lupa kali ya, ke Surabaya sakit. Memang berarti sakit asam lambungnya udah lama ya. Ya Blitar. Nah itu jam 2 malam itu memang saya bangun. Bukannya ya bangun gitu, bangun duduk dan berdoa karena memang nggak tahu keadaannya dia di mana. Keadaan si papa sih nggak tahu dia sakit, nggak tahu apa. Yang saya tahu baik-baik saja semuanya gitu kan. Nah akhirnya saya berdoa jam 2, pas jam 2 kurang 5 kali ya, pokoknya di antara jam 2 itu saya berdoanya langsung doa mengenai pertama peperangan, terusnya doa minta apapun yang dirasakan sakitnya. Saya nggak tahu dia sakit, saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu ibu. Kalaupun di sana sakit, angkat segala sakit penyakitnya, gitu kan. Pokoknya segala sakit penyakit apapun gitu kan, angkat. Nah mungkin pada saat saya lagi berdoa, memang itu jam 2 itu memang dia ngerasain sakit yang luar biasa gitu. Karena apa? Ketika dikonfirmasi paginya, mama bilang, kemarin malam papa dibawa ke rumah sakit gitu kan, suntik apa gimana gitu kan. Nah asam lambungnya naik, sakit, dan mungkin kalau nggak ada pertolongan ya mati lah di sana mungkin ya gitu kan, meninggal gitu. Oh ini memang luar biasa ya gitu. Malam hari itu ya kita tanpa apa ya, mungkin di tengah malam itu siapa sih mungkin yang ngebangunin, ya pasti Roh Kudus lah ya, yang meminta kita untuk ya bangun gitu kan. Bangun tanpa kita sadari gitu kan. Kuasa roh itu bekerja luar biasa. Dia berdoa tanpa kita tahu apapun yang terjadi ya mengalami mujizat ketika kita berdoa. Ya itu pujiannya luar biasa. Nah pada waktu itu juga saya tuh pernah kan, ibu pernah saya cerita mengenai saya makan ramuan yang empat macam itu, yang apa sih namanya, jahe, apel, bawang putih, sama apa satu lagi tadi udah, cuka apel bawang putih, jahe, satu lagi apa sih, justru nggak pakai madu. Yang panas-panas apa, lemon ya, itu lemon asam.
bawang putih panas gitu ya, apel panas, satu lagi jahe panas, semua panas. Dan akhirnya ini terbakarlah semua. Tapi mungkin pada waktu itu saya nggak di apa endoskopi gitu ya. Harusnya endoskopi. Tak, mereka juga cerita, kok sama sih kejadiannya sama pasien saya, meninggal dia semalam. Hah, gitu. Ya meninggal, anak masih muda lagi gitu kan, tapi belum nikah kan, saya udah menikah. Dia coba-coba kayak gini. Memang pada waktu itu ramuan itu lagi viral ceritanya gitu kan, jadi saya nyoba tanpa itu akibat ya katakanlah emang kelalaian kita sendiri ya, tapi ya luar biasa Tuhan masih menolong pada waktu itu. Jadi saya minum ramuan itu di pagi hari 2 sendok sebelum makan dalam keadaan perut kosong, berdua sama Mbak Siti uji cobanya, tapi Mbak Siti nggak kenapa-napa, aman. Mungkin saya memang nggak kuat secara fisik, ya udah sayangnya ini pertama yang terjadi, ibu-ibu di sini panas, lucu, di sini doang panas kayak dikasih remason, di sini doang. Udah gitu di sini pas di ini di sini di tengah-tengah panas banget deh, nggak hilang panasnya tuh, nggak hilang setiap hari, setiap waktu 24 jam ini panas kayak dikasih remason, itu dari dalam. Tapi saya tetap kerja selama 2 bulan, saya tetap kerja, saya nggak mau ingat-ingat itu sakitnya, tapi setiap pulang itu menggigil seluruh tubuh saya itu dingin di luar, tapi di dalamnya panas. Itu udah nggak karuan. Tapi pada waktu saya pulang kerja tepat 10 Oktober tahun 2000-nya lupa, itu benar-benar diujinya bukan iman saya, diuji jantung saya. Nah disitu karena saya nggak percaya, saya bilang maksudnya gini, aduh kalau memang jantung saya benar, saya nggak perlu minum obat-obatan gitu kan, ya udah Tuhan uji aja. Bener itu pada saat di stasiun, ibu-ibu, saya belum pernah ngedenger geledek segeledek-geledeknya, sekenceng-kencengnya, maksudnya seumur hidup saya belum pernah dengar. Kayaknya ini memang Tuhan, kan Tuhan yang buat hujan kan, saya percaya Tuhan tuh yang buat hujan. Makanya pada saat si Elia ya bilang Tuhan turun, yang tadi yang kita baca kan, Elia dia cuma berdoanya minta supaya hujan jangan turun gitu, emang bener gitu, padahal Elia cuma manusia biasa kan gitu kan. Nah pada saat itu saya cuma Tuhan ini aja lah, kalau memang saya geledek ini mati ya mati gitu kan di stasiun gitu kan. Beneran akhirnya pas 10 Oktober itu geledek, sampai orang-orang di sekeliling saya cuma bilang, nah saya kan main handphone apa dia nggak tahu geledek, geluduk, petir, sampai saya main handphone, sampai orang-orang di samping saya udah masukin handphone semua karena udah menggelegar itu petirnya. Akhirnya saya nggak masukin handphone, saya sengaja gitu kan, sampai orang-orang di sebelah saya takut, Neng masukin handphonenya Neng, kata dia gitu kan, masukin itu petir. Ini Tuhan yang nguji saya, dalam hati saya gitu, saya yakin banget Tuhan nguji saya, jantung saya dalam hati saya kan nggak mungkin kan ngomong sama itu, Tuhan lagi nguji jantung saya kan nggak mungkin kan, karena ini jantung saya lagi diuji gitu lah. Ya udah akhirnya bener nggak terjadi apa-apa gitu loh, maksudnya walaupun deg-degan memang, tapi nggak terjadi apa-apa gitu ya ibu-ibu ya. Nah setelah saya pulang itu masih panas kondisinya, panas banget gitu kan. Setelah saya pulang, nah besok paginya itu jantungnya memang nggak beraturan ya, nggak beraturan jadi gini, terusnya agak berhenti sedikit, itu benar saya rasain, terus berhenti, itu jantungnya kayak begini, terus kayak berhenti, makanya saya napasnya gini, itu begitu loh ibu, dan ini benar-benar terjadi kan begitu. Nah disitulah saya angkat pujian ya. Saya lapar, saya makan roti waktu itu, belum tidur waktu itu karena, tapi terakhir saya minta doain karena saya udah nggak kuat. Akhirnya saya berdoa, saya cuma angkat pujian, tak terbatas kuasamu Tuhan, itu udah
kayak orang gila nyanyinya, udah nangis, udah kalau bisa nangis darah kali ya, tapi enggak, Tuhan Yesus doang kan yang nangis darah. Wah itu nangisnya udah nggak tahan di depan Tuhan. Saat aku berdoa, doa paginya udah itu langsung seketika itu teratur, tapi besok paginya saya treadmill karena pada waktu itu kan masih asuransi kantor. Saya treadmill, puji Tuhan 99% dinyatakan bagus gitu ya. Jadi bagus ya treadmill itu kan ya. Ya dokternya bingung, kenapa kok gini, nguji gini katanya gitu. Enggak dok, biar ini aja, biar tahu kondisinya. Karena dapat referensi dari kantor pada waktu itu saya mengalami apa sih ya, sebelumnya nggak teratur kalau nggak salah apa lagi gitu loh. Jadi mungkin pada saat EKG jadi ininya nggak bener kali ya gitu, nggak pas gitu ya, nggak pas, itu yang membuat saya ketakutan. Makanya saya cari bagaimana cara membuka pembuluh kapiler. Nah itu dia, ketemulah empat macam itu, berikan kan ibu-ibu ya tanpa udah akhirnya tetap treadmill dan dinyatakan. Tapi puji Tuhan ketika malam itu saya berdoa, kuasa mujizat itu benar-benar terjadi. Malam itu terjadi luar biasa, dan memang udah nggak panas ibu-ibu, langsung nggak panas. Saya ngalamin panas 2 bulan luar biasa. Nah ibu kembali ke yang tadi lagi. Jadi ya jadi apa ya sama ya doa, ketika kita berdoa ya itu jatah. Nah yang tadi Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang minta dan doakan rela ya, maka hal itu diberikan. Nah, saya berdoa saya minta kesembuhan pada waktu itu ya, Tuhan sembuhin aku ya. Saya berdoa kepada Tuhan, dan ketika itu juga saya percaya, malam itu juga saya percaya saya telah menerima kesembuhan yang datang daripada Tuhan ya. Benar, hal itu, kesembuhan itu diberikan ke singkat padat doanya kok ibu, nggak panjang lebar, tapi ketika kita yakin, dengan yakin didoakan, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Nah ada juga kesaksian pada waktu itu, ini lucu mungkin ya ibu ya, lucu, tapi di saya ya ini benar-benar nyata gitu. Pada saat saya udah pernah saksiin juga, pada saat kita mau panggil pendeta yang namanya Pak Dwi, yang dia jatuh dari pilot, dia pilot balik-balikan jatuh dari pilot. Iya Bu Dwi ya, salah, bukan Bu Dwi di Thailand. Aduh ini direkam sih, jangan dipublikasi loh. Iya, jadi waktu itu dia udah pesan sama saya kan, waktu saya masih kerja kan, Bu, dia manggil saya Bu atau apa ya, saya lupa. Pokoknya Bu ini nanti ada yang tayangin LCD kan? Oh ada Pak, gitu kan. Dia udah wanti-wanti tuh sebelumnya, jangan ini ya Bu ya, nanti tolong ditayangin ya pada saat saya firman gitu kan, karena dia mau nunjukin bagaimana dia waktu itu jatuh pesawat itu, dari pesawat itu kan, sampai mukanya dia hancur gitu kan ibu ya. Oh iya Pak aman semuanya gitu kan, padahal kita nggak nyewa LCD, kita punya kan. Nah ketika itu gladi bersih dimulai kalau nggak salah jam 2-an deh, tuh semua ditayangin ya kan Bu, semua ditayangin. Mungkin pada waktu itu ibu-ibu atau bapak-bapak sebagian nggak ada yang tahu kalau misalnya LCD itu dituang sama Yafet ya, air. Jadi di samping LCD itu kan LCD-nya kayak udah dicopot di yang itu, yang kotak infokus itu dituang air gitu kan sama Yafet. Dia kabur udah gitu habis nuangnya kan. Ya LCD itu kan mati dengan keadaan dicolok, langsung mati juga di layar. Terusnya waktu itu kalau nggak salah si siapa anaknya Ibu Budi, dia mati. Jangan kita mau tayang jam 4,
saya udah kalang kabut, kita mau nyewa di mana 2 jam itu kan. Pak Dwi udah wanti-wanti sama saya, nanti saya mau tayangin ya gitu kan. Iya, aduh gimana nih, akhirnya nggak tahu gimana, cabut saya. Begitu saya bawa ke kamar ke kamar mama. Pada waktu itu nggak ada orang di kamar itu, saya cuma berdoa. Ya berdoanya ya mungkin lucu kali ya dianggap Tuhan, terusnya kayak agak-agak oleng juga kali ya, ini orang gimana gitu ya, Tuhan melihatnya gimana ya, mungkin Tuhan udah tahu lah keadaannya gitu pada waktu itu, pasrah gitu. Saya cuma bilang, LCD, lu gue lagi ngomongnya, beneran ibu-ibu, LCD, lu nyala gak? Saya bilang gitu, bener, gak sopan banget kan ibu-ibu ya dengernya ya, tapi itu udah saking gimana, nyala gak lu? Saya bilang gitu kan, sampai 3 kali, nyala gak lu? Saya bilang, udah, pokoknya geram banget, tapi dengan penuh keyakinan iman, nyala gitu kan, nyala gak lu? Udah gitu, tapi sebelumnya waktu itu di meja itu saya tuang dulu airnya. Ya secara, mungkin secara ini kayaknya udah koslet deh ya pikiran kita gitu kan. Akhirnya saya bawa ke Giras lagi, kabelnya masih nyangkut di situ kan. Dia ngikutin aja, gimana nyala gak? Ya nyalain aja, nyala, saya bilang gitu kan. Yakin banget gitu ya pada waktu itu, yakin, nyala gak? Nyala, udah, colokin gitu. Itu nyala lagi ibu-ibu. Aduh, kayak saya seneng banget gitu kan. Ya saya pada waktu itu yakin, saya doain bener-bener itu LCD supaya nyala, karena acara kita tuh jam 4 udah segera dimulai. Akhirnya tanpa nyewa di tempat lain, ya akhirnya kita bisa menikmati. Mungkin ada yang tahu gak sih pada waktu itu kejadiannya? Iya. Kejadian LCD. Iya. Iya. Saya doain itu udah kayak mungkin kayak gila kali ya. Aduh, pokoknya udah saya itu hakimi lah itu LCD gitu kan pada waktu itu kan. Akhirnya puji Tuhan nyala. Kita belajar dari Tuhan Yesus ketika dia mengutuk pohon ara, ya, dengan kata-kata yang singkat, padat, jelas, tapi dia penuh keyakinan, keringlah itu pohon ara untuk selamanya. Jadi gambaran Tuhan Yesus tuh mengenai doa seperti itu. Ya, mungkin aja kita menjadi orang benar dulu, Tuhan jadi orang benar, mungkin sama doa kita sangat besar ibu-ibu kuasanya, ya. Besar kuasanya. Kita kembali ke itu yang Yakobus tadi ya. Ya. Ya, tadi. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan seperti di kita, dan kita tetap berdasarkan firman Tuhan Matius 11 ayat 24 ini, ya apa saja sih yang sekarang ibu-ibu sedang gumulkan, ya apa saja yang kita sedang minta, mungkin kita minta keselamatan buat saudara kita mungkin yang masih di luar Tuhan, itu kan bagian dari tugas kita kan, minta sama Tuhan kan, bukan hanya minta kekayaan yang tadi saya utarakan, minta mobil itu hanya contoh. Mungkin kita bisa minta ya salah satunya mungkin pekerjaan gitu kan, ya, minta apa sajalah kata firman Tuhan, apa saja yang kamu minta gitu kan, doakan aja. Dan tentunya kita harus percaya dan tidak bimbang. Janji Tuhan apalagi, maka hal itu akan diberikan kok. Jadi intinya kalau semuanya itu mau diberikan sama kita, kita tetap seperti tadi, sebagai ini yang udah banyak garam, dia cuma bisa berkata sama, udah kamu berdoa saja, ya nggak? Itu aja yang dia ungkapkan di seorang ibu kepada anaknya, ya, karena mungkin secara fisik, secara kemampuan
nggak bisa berbuat apa. Tapi ketika kata-kata itu diucapkan, ya, dan mungkin terus menerus seperti yang tadi saya sampaikan, rumah jawabnya cuma berdoa, 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 nggak ada lain, berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa, berdoa aja itu selama 4 tahun sampai bosen-bosen. Makanya sampai sampai ketika saya mau makan aja berdoanya minta minta rumah gitu kan, mau sekolah minta rumah, mau tidur juga Tuhan minta rumah, karena aku mau tidur, ya amin, cuma gitu doang itu setiap hari. Dan memang Tuhan itu apa yang menjadi mungkin atau permintaan kita sama Tuhan, ya, sama Bapak kita bawa dalam doa, kita bawa serahin semua di kaki Tuhan, bahwa Tuhan, ketika aku berdoa aku yakin mujizat itu mungkin nggak sekarang, ya, makanya Tuhan butuh iman, kan nggak sesaat, tetapi iman yang benar-benar tumbuh, ya, seperti biji kan, benih iman itu kan biji tentunya kalau nggak disirami air dia akan mati. Begitu juga iman kita, kalau mungkin iman kita hanya sebesar sebiji sesawi, tapi kalau nggak dikasih firman, nggak terus berdoa, mati juga. Makanya yang Tuhan minta, jadilah orang benar dan jadilah punya iman yang luar biasa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ada yang Puji Tuhan, sebelum kita berdoa, Ibu sekalian, ada 4 ibu-ibu yang ada di dalam hidup saya yang memang memiliki kesaksian yang mirip, ya. Yang pertama itu ibu saya, kemudian ibu gembala pembina dulu, dan mama, kemudian si istriku gitu ya. Jadi memang luar biasa. Jadi yang harus didoakan dari pendoa itu adalah supaya punya kemurahan hati dan kesabaran. Karena memang doanya itu sampai istriku toko aja bisa tutup. Ini aneh. Jadi ada memang nyata banget gitu. Maksudnya ketika pelayanannya nggak bagus, kalau gini bisa tutup. Tutup benar. Gitu ya. Jadi nah dari 4 ini adalah kebanyakan memang semuanya, ya, itu adalah ibu-ibu gembala itu apa ya, punya rasa kan beda ya. Kalau ibu-ibu punya rasa beda. Jadi yang perlu kita hayati adalah bahwa pendoa itu memang memiliki satu connecting di surga itu luar biasa. Jadi efeknya tidak cuma keluarga besar. Kalau istriku, ya, konteksnya kan istriku, dari keluarga besar, jemaat, sampai kepada itu tadi yang nggak masuk ranah kita, sampai warung toko pun bisa begitu. Jadi maksud saya adalah di lingkup gembala itu memang banyak yang tersimpan gitu ya, tersimpan gitu. Jadi tentunya ketika kami mengumbar itu menjadi tidak berkuasa lagi. Ada kalau di sisi sana, ya, kan Kristen pun gini, kalau orang nolong itu jangan dikasih upah. Nanti itu nggak mandi, nggak manjur lagi. Ya, dulu kan ada yang dari itu Ibu Ida Dayak, itu ya, salah satunya kan itu. Nggak tahu kemana itu si ibu. Ya, jadi dia bilang jangan, kalau banyak kan seikhlasnya. Kalau dia nyebut apa, nggak sakti lagi gitu. Nah, dari 4 peristiwa, berarti sejak saya kecil itu jadi pergerakan di komunitas rohani itu memang agak ngeri sebenarnya. Jadi karena fungsi pendoa itu tidak cuma memberkati, tetapi juga fungsinya bisa menghukum gitu. Kan masih ingat ya cerita saya tentang bagaimana almarhum ibu saya kan terhadap keluarga itu, ya. Nah, termasuk jalan kami berdua pun juga, baik itu jemaat, baik itu keluarga, memang tidak jauh, tidak kurang itu memang khasiat daripada istri saya gitu. Jadi sampai kayak punya indera keenam secara rohani. Sampai hal yang simpel lah gitu. Sampai
Ya saya sebagai suami kan nyadarin sendiri ya, bisa terbuka sama dia gitu. Ini aneh ini. Udah di kemana ini, ada aja yang dia itu bisa ngebuka itu. Ya, ya nggak cuma selepetan-selepetan saya punya uang gimana, itu tahu gitu. Aduh, memang harus nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Nah, beberapa peristiwa ketika kami sudah diamanati untuk mengembalakan ini memang banyak. Termasuk peristiwa kepada jemaat Tuhan yang pasti saudara kenal itu sebenarnya ada sangkut pautnya. Ini harus saya bukakan karena memang ya beban kami, makanya doa buat kami ini jangan sampai buat kami marah. Kalau marah sudah nggak bisa dididik atau apa itu kadang-kadang ucapan itu kayak betul-betul terjadi gitu. Nah, makanya waktu dalam kita sharing berdua, nah kita lebih banyak sering berdua nih. Ya anak-anak udah gede-gede, nggak mau diajak kemana-mana, udah berdua aja. Pagi berdua, naik mobil berdua gitu ya. Jadi kadang-kadang eh, kita cuma pikirnya gini, karena kita kan nggak mau mengumbar, tapi karena kita pikirnya si itu tahu nggak ya kalau dia itu memang ngalamin itu karena memang ada hal rohani yang dia sudah lakukan. Kita cuma bertanya, bisa jadi nggak tahu, gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu adalah upah daripada yang dia berbuat untuk gereja Tuhan, hamba Tuhan itu. Mungkin dia nggak tahu. Nah, itu yang menjadi sedih buat kami. Kalau diungkapkan jadi nggak enak jadinya gitu. Tetapi saya bukain hari ini juga memang seperti itu. Ya termasuk mama lah, termasuk ibuku sendiri, termasuk almarhumah ibu gembala kami dulu juga banyak kan memang mulut ini bisa menciptakan sesuatu. Makanya yang harus didoakan di kami ini supaya sabar. Ya puji Tuhan kami banyak sabar sih sebenarnya. Ya artinya kalau sedikit dikit aduh bahaya gitu loh. Sampai Nabi Nabi zaman dulu yang dikatain botak-botak Elisa ya. Itu ya betul-betul itu binatang buas bisa datang. Ya. Nah termasuk ibu-ibu, ini nggak cuma di ranah pengembalaan, cuma di ranah sebagai ibu gembala, karena konteksnya ini, itu lebih kepada yang memang tertumpuk lah segala permasalahan. Gitu ya, jadi numpuk, itu membuat yang keluar harus apa gitu ya. Yang penting kan respect luarnya. Respectnya memang mendoakan yang seperti apa ini. Ya gitu, itu yang penting yang harus dijagai gitu ya, dijagai. Nah, kalau saya melihat istriku aslinya wah bahaya. Ini bahaya kalau aslinya gitu ya. Nah, apa-apa blek itu bahaya gitu. Tetapi luar biasa. Jadi ya kita cuma ya kadang-kadang juga dia bilang itu, wih untung pada saat itu memang betul-betul hati saya lagi baik. Kalau enggak itu bisa memang terucap itu agak bahaya. Gitu ya ibu sekalian. Nah, termasuk ibu-ibu sekalian ini kan Tuhan bilang apa? Tuhan itu dekat kepada orang yang tertindas, patah hati, remuk hati. Nah, kebanyakan dalam keluarga itu yang remuk hati siapa? Ya ibu-ibu lah. Sampai muncul aku pulangkan saja karena apa? Karena emang remuk hati gitu loh. Nah, bapak-bapak kan nggak terlalu nyadar gitu. Dan kebanyakan memang doa ibu-ibu itu sampai kalau ajaran sana itu surga di mana? Bukan telapak kaki bapak kan? Kenapa nggak bapak gitu? Iya, karena memang betul-betul kunci kesabaran itu. Nah, sabar itu adalah memiliki tambah sabar, tambah sakti. Tambah sabar, tambah sakti dalam artian sekali waktu doa terucap itu bahaya. Itu jadi kesabaran seorang ibu itu memiliki nilai kesaktian yang luar biasa. Kok sabarnya udah puluhan tahun membuat doa dia untuk membuat suami bertobat itu betul-betul terjadi. Tapi sekaligus kalau dia memang sedang sudah enggak ini lagi, diserahkan kepada Tuhan itu terjadi benar. Nah makanya kuncinya di sini. Sampai yang luar biasa itu saya kecil, sedikit kecil itu diajak rapat oleh ibu dan bapak saya tanpa adik dan kakak waktu itu. Jadi sampai memutuskan sesuatu secara rohani. Nah kuncinya bukan saya, kuncinya juga bukan pada bapak, tetapi kuncinya pada ibu. Gitu. Karena apa? Di dalam ranah pelayanan itu yang paling disakiti ibu. Gitu. Yang nggak boleh balas tapi nampung. Iya. Itu kan mendem jero.
itu di sini gitu loh. Makanya orang bilang sakitnya di sini, di situ. Karena sebagai seorang ibu, apalagi ibu gembala, nggak boleh langsung frontal, nggak boleh. Tapi pendem. Nah, habis itu memang ini kadarnya adalah keluarga sendiri. Itu lebih berat ibu-ibu ya. Kalau orang lain lebih mudah, itu benar-benar kayak musuh dalam selimut. Ya betul, waktu sakit itu ya kan bilang ya kuncinya ada di kamu. Apakah disembuhkan besok itu atau memang harus diangkat jiwanya. Saya diajak rapat. Waktu kecil saya nganggap ringan, ya ini ngomong biasa. Tetapi setelah saya mengerti itu, wah ini hal besar loh. Nyawa loh ibu-ibu. Kali salah tek doa udah habis. Tapi ya Tuhan kasih pertimbangan-pertimbangan luar biasa kepada kami untuk itu. Itu ya. Nah makanya doakan kami lah supaya kami tetap memiliki hati sebagai bapak rohani untuk tidak terprovokasi, terpancing. Wah gawat kalau kita itu menjadi seorang rohaniwan tapi pengumpat, itu bahaya itu. Iya, ya meskipun nggak banyak jadi, tapi bisa jadi, bisa kejadian. Oleh sebab itu kami hanya menjaga aja. Makanya maklumin kami kalau kadang-kadang kami pengen refresh ya. Kadang jalan, kalau waktu kedapatan di puncak meskipun sembunyi-sembunyi. Ini saya tahu Pak Gem di mana nih, ya udah, ya emang itu aja yang murah kan di situ-situ aja udah. Akhirnya kita pengen apa ya, refresh dalam artian. Pernah nggak ibu-ibu pengen jadi kecil lagi? Hah? Pernah nggak? Jadi anak kecil tuh enak, pengennya minta doang, nggak masak, nggak apa. Sekolah mau sekolah minta, kalau kita pengen kembali ke masa kecil. Karena udah pusing sini, tapi kita udah kadung tua. Udah punya cucu, gimana mau jadi kecil lagi, nggak bisa. Akhirnya kita hanya merintih harapan. Tetapi senjata yang terakhir adalah kalau kita memiliki sikap doa itu bersikapnya sebagai orang yang butuh, itu saja. Jadi istriku saksikan tadi, emang kebutuhannya kan bukan makan, bukan sekolah, kebutuhannya untuk tempat tadi. Ya betul. Nah kayak gitulah istilahnya. Nah kalau kita betul-betul butuh sama Tuhan tentang sesuatu itu, kita doa apapun pasti ke situ, betul nggak? Iya, doa pagi ya itu, doa siang ya itu, malam ya itu butuh banget. Kalau enggak ya udah lewat aja gitu. Nah, saya percaya doa yang sungguh-sungguh itu memang besar kuasa. Sampai betul-betul Tuhan, aku bukan apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa. Nah disitulah Tuhan akan bertindak. Tetapi satu lagi, bahwa istriku seorang yang pendoa pun dia mesti diuji untuk mendoakan dirinya sendiri. Ini yang paling berat. Nah kita itu kadang-kadang mengunjungi orang sakit yang kita sendiri sakit itu kan. Nah kita diuji loh. Nah kalau doain orang kan gampang tuh. Doain dulu, wah sembuh. Dulu solusi. Nah waktu doain diri sendiri itu butuh iman ekstra. Karena apa ya, kalau saya mengimani orang lain lebih gampang. Kalau mengimani apa yang saya sedang alami, itu membutuhkan ekstra iman yang luar. Nah itu yang diuji. Nah memang nggak ngomong ibu-ibu. Di situ ya kerja aja. Nah waktu, nah itu hebatnya istriku. Jadi nggak suka ngomong itu. Jadi nggak tahu ya ngapa-ngapain ya orang nggak tahu. Ya mau di ketek-ketek ini yang namanya nggak dikasih tahu ya kan nggak tahu. Karena memang ya itulah artinya ya bisa betul-betul. Nah yang disalahin apa? Internet. Nah internet kasih solusi 4 itu kan materi panas semua. Ya kadang-kadang kita nggak bisa nyalain itu, tetapi Tuhan uji kita. Jadi kita nggak bisa nyalain suami, nggak bisa nyalain anak, nggak bisa nyalain keluarga besar atau ekonomi. Ya Tuhan ujikan untuk itu. Kalau bisa pilih, iya. Ya kita sebagai orang doa kan dikasih kesempatan untuk kita salah pilih, iya. Supaya apa? Dengan salah pilih itu kita berjuang sama Tuhan untuk menaklukkan itu semua. Jadi ketika kita sudah selesai itu, doa kita, ya pokoknya apa ya, ketika kita sudah naik tangga itu semakin sakti, naik tangga ke atas semakin sakti, naik ke atas semakin sakti. Makanya di era waktu ibadah padang Wiladatika yang sebelum ini, judul tema waktu itu kan kesaktian orang percaya. Memang betul kita sakti 2013. Nah saya muatannya dari situ. Kita kalau sungguh-sungguh memang punya kekuatannya luar biasa. Tetapi
tentunya hati kita mesti tetap baik. Yaitu tadi, kesabaran itu adalah sebuah buah hati dari hati yang baik. Kalau hatinya nggak baik, pepak gitu. Terus gimana mendoakan orang nggak bisa? Nah, dengan kesabaran itu kita sampai betul titik terendah, Tuhan, aku digini-gini ini. Ya sudah, aku yang bela, nah. Karena kau sudah sangat sabar. Gitu Ibu ya. Jadi untuk anak, untuk cucu, tetaplah seribetnya rumah tangga itu, kita hanya butuh Tuhan. Kita doa sungguh-sungguh. Kapan kita terakhir doa sampai nangis ya? Mungkin agak lama, atau barusan pagi tadi, atau siang tadi. Nah mungkin itulah doa yang paling tulus di hadapan Tuhan. Dan kalau udah sangat butuh, sangat sering, dan sudah bertalu-talu, ya sudah, nggak bisa ngomong. Kita berlutut, ya udah itu aja Tuhan. Engkau tahulah yang mauku apa udah. Ya kadang cuma menyembah, kadang cuma tetesan air mata. Ya nggak bisa ngomong lagi kayak Hana itu. Jadi udah nggak bisa. Udah. Yang kebayang cuma gambar besar. Nah disinilah titik dimana sebelum kau katakan sesuatu, Roh Kudus sudah tahu di titik ini, dimana kita sudah nggak bisa ngomong. Tapi semasa kita masih bisa ngomong, kita doa. Dan kita bisa berdiri sampai hari ini oleh karena doa-doa. Amin. Jadi percayalah bahwa orang-orang sekitar kita, lingkungan maupun situasi itu memang kita tidak selalu benar berpikir bahwa itu kesalahan saya, kesalahan Jason. Enggak. Dan Tuhan izin. Siapa yang pilih ribet hidup? Enggak ada yang pilih hidupnya ribet gitu. Kalau bisa ya saya lahir berulang. Atau saya jadi anak kecil. Enak minta apa-apa ngerengek udah. Tapi sudah begini ya udah. Nanti Tuhan kasih kekebalan. Kalau kita udah kebal enak. Betul nggak? Ya udahlah kita serahkan kepada Tuhan. Nah, orang kebal itu karena pengalaman banyak. Kalau belum berpengalaman, aduh sakit aduh. Orang kebal gini-gini. Orang udah dicubit itu udah lama kok. Ya enggak. Jadi membuat kita menjadi dulu penolong bagi keluarga. Kita akan doa ya. Terima kasih Tuhan, kami percaya menjadi seorang ibu tidaklah mudah karena harus mendampingi suami dan juga mengelola apa-apa yang ada dalam rumah tangga kami. Dan kami percaya Tuhan, kadang-kadang satu sesi kami menyalahkan ini, itu, bahkan diri kami sendiri. Tapi ketika terus-terusan dalam menyalahkan satu dengan yang lainnya, maka tidak akan pernah ada solusi di situ. Karena Tuhan ternyata izinkan itu terjadi untuk membuat kami menjadi orang yang sabar. Dan kami percaya kesabaran itu membuahkan kesaktian yang luar biasa kepada mulut kami yang terkatup begitu lama untuk tidak membalas dengan kata-kata dan lain sebagainya. Tetapi itulah upah kesetiaan, kesabaran, membuat kami memiliki satu peluru yang tajam di mulut kami untuk bisa menciptakan sesuatu. Kami percaya kami sendiri sebagai pendoa harus diuji untuk memiliki kesabaran, memiliki penguasaan diri dalam segala sesuatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tolong kami untuk bisa menaiki tangga-tangga ujian yang begitu berat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hamba mendoakan ibu-ibu yang di tempat ini Tuhan. Supaya mereka juga mawas diri dan sekitaran keluarga Tuhan. Apapun yang pernah kami lakukan akan kami tuai. Dan apapun yang kami tabur hari ini akan kami tuai hari esok Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati yang baik. Karena kami tahu Tuhan di sekeliling kami ada orang-orang yang mendoakan kami. Bahkan ada orang yang mendoakan kami untuk maju. Tetapi juga ada orang-orang yang merasa tertindas oleh sikap hati kami Tuhan. Tetapi kami mohon belas kasihan Tuhan. Supaya dalam komunitas ini tidak akan saling mendoakan untuk sesuatu yang tidak baik. Tetapi kami mendoakan untuk kesuksesan. Kami mendoakan untuk bangkit. Kami mendoakan untuk saling mengentaskan satu dengan yang lain. Dan kami percaya inilah tugas kami Tuhan. Karena ketika kami mendoakan orang lain, kami pun harus diuji. Apakah kami juga butuh untuk didoakan hal yang sama. Dan kami percaya Tuhan, bahwa orang-orang yang sudah Tuhan uji di dalam tempaan sakit penyakit, tempaan masalah keluarga,
tempaan yang luar biasa menjadi di hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang menjadi pendoa syafaat yang luar biasa. Tuhan memberkati istriku dan juga mama yang ada di tempat ini dan juga ibu-ibu yang ada di tempat ini, Tuhan, yang begitu bergumul untuk keluarganya. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Yesus, mereka senantiasa dibentengi dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi biarlah mereka memiliki hati yang baik, supaya doa-doa mereka juga tulus, supaya doa-doa mereka juga polos di hadapan Tuhan apa adanya. Karena kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan, dan doa yang sungguh-sungguh dengan perilaku yang butuh Tuhan, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih, kiranya berkat untuk semua hari ini, begitu firman Tuhan maupun kesaksian yang sudah diberikan hari ini, Tuhan akan berkat luar biasa. Terima kasih, di nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, puji Tuhan.